jika engkau ingin mendapatkan keberkahan, keberhasilan di malam Ramadan, Lailatul Qadar, maka mulailah menanam semangatmu, amalmu dari bulan Rajab. Terus setiap malam qiyamul lail. Karena Lailatul Qadar itu bukan terjadi begitu saja. Masa orang Lailatul Qadar cuma ingin dapat Lailatul Qadar malam 27, terus tidur di masjid? Sejak kapan orang tidur di masjid dapat Lailatul Qadar? Kita lihat orang pindah tidur, Pak, plok. Lailatul Qadar apaan? Nanti jam 2 bangun. Lailatul Qadarnya udah lewat, jam 12 udah lewat. Rata-rata rahasia-rahasia itu turunnya mulainya jam 12-an, tengah malam itu. Pas tengah malam itu, di situ banyak orang tertidur. Di saat tertidur itulah Allah lihat, Allah pandang kalbu yang masih hidup. Innallaha yanzuru ila qulubikum. Allah pandang kalbu yang hidup. Imam pakar hadis palsu namanya Ibnul Jauzi, dalam bab tentang Rajab, dia punya kekhasan. Meskipun dia geli ngelihat hadis palsu, tapi dia kemudian tinggalkan hadis palsu, dia lihat amalan ulama salafus saleh. Dalam kitab At-Tafsirah beliau mengatakan, ulama-ulama salafus saleh terdahulu, salaf itu abad pertama, kedua, ketiga Hijriah, setiap kali masuk bulan Rajab, maka mereka mempersiapkan diri untuk bulan Ramadan. Makanya meskipun hadis dhaif, maka itu dibaca. Apa hadisnya yang dibaca imam tadi? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Di riwayat lain wa barikna fi Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikan kami ke Ramadan, berkahi kami di Ramadan. Hadis ini ittifaq, semua sepakat bahwa hadis dhaif, tapi orang beramal bukan karena hadis ini. Tapi ada ulama salafus saleh, disebutkan oleh Imam Ibnul Jauzi, beberapa ulama tabi'in membaca doa ini. Jadi bolehkah kita baca doa ini karena ikut ulama tabi'in? Boleh, bahkan dianjurkan. Jadi silakan Pak, diaminkan kalau imam baca ini. Gak usah berdiri langsung ya, aminkan aja itu. Kalau enggak duduk aja, walaupun kita duduk kita dapat berkahnya. Kita ini kan sering minta doa ke kiai, ke syekh, ke ustadz. Sekarang dapat doa gratis dari hafiz Quran yang duduk di depan. Mau nggak? Ya, nggak mau. Susah-susah nyari kiai kemana-mana minta doa. Ternyata doa itu berlimpah di masjid ini. Dan saya suka sekali, ini masjid berapa jarak iqamat dengan azan? Itu keren Pak, bagus. Ini baru sesuai dengan fikih yang sahih. Jangan buru-buru, di sebagian masjid 7 menit. Wajar kalau kita lihat ke belakang cuma 3 shaf. Jadi begini nih bener. Kalau ditambahin lagi sebenarnya boleh Pak. Ya. Di Turki, ulama-ulama fikih bermazhab Hanafi, mereka ahli hadis. Mereka menggunakan hadis yang lain, bahwa Nabi SAW salat subuh di akhir malam, udah mau deket-deket terbit matahari. Maka kalau Bapak ke sana, kita sholat subuh begini Pak di luar. Ya, burung-burungnya kayak tadi. Jadi suasana kayak di Masjid Ayyubiyah saya tadi ya. Jadi awal datang ke sini, ini kok kayak nggak di Jakarta ini ya. Nggak kayak di Tangerang juga ini. Kayak di mana? Kayak di Turki rasanya. Burung-burung, cuma hati-hati ini nya macam-macam ya. Bapak saudara makan Allah. Nah, ini salah satu sunnah yang boleh diamalkan. Apa kata ulama kita? Imam Ibnul Jauzi mengatakan, jika engkau ingin mendapatkan keberkahan, keberhasilan di malam Ramadan, Lailatul Qadar, maka mulailah menanam semangatmu, amalmu dari bulan Rajab. Kalau kita nanam padi itu 3 bulan Pak, benar. Ditanam hari ini, setelah 1 bulan dia tumbuh, tapi juga tumbuh rumput bersamanya, maka kita bersihkan. Kata Imam Ibnul Jauzi, maka ulama salafus saleh dulu di bulan Rajab mereka mulai qiyamul lail, dicoba 11 rakaat, 20 rakaat setiap malam. Kadang kuat, kadang tidak, kadang kuat, kadang tidak.
Di masuk bulan Sya'ban, capeknya hilang. Jadi kalau udah masuk bulan Sya'ban, capeknya hilang. Apa yang harus dibersihkan? Kekurang-kurangannya dihilangkan. Ini yang disebut di bulan Sya'ban cukup merapikan apa yang sudah ditanam. Nanti di bulan Ramadan cukup memetik hasil. Karena kami punya rumus, Pak. Coba lihat Nabi Yunus, berapa lama beliau di dalam perut ikan? 40 hari. Apa yang dia baca? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dan disebutkan di Quran, kalau bukanlah Zunnun, Nabi Yunus itu minal musabbihin, dari orang yang banyak zikir, tentu dia akan terkubur di sana sampai kiamat. Maka jika ingin kolbu ini tidak mati, tidak terkubur, coba amalkan zikir ini, Pak. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Amalkan terus sampai nanti bulan Sya'ban, 40 hari. Coba 10 hari pertama bulan Sya'ban ganti zikirnya. Terus setiap malam qiyamul lail. Karena Lailatul Qadar itu bukan terjadi begitu saja. Masa orang Lailatul Qadar cuma ingin dapat Lailatul Qadar malam 27 terus tidur di masjid? Sejak kapan orang tidur di masjid dapat Lailatul Qadar? Kita lihat orang pindah tidur, Pak, plok. Lailatul Qadar apaan? Nanti jam 2 bangun, Lailatul Qadarnya udah lewat, jam 12 udah lewat. Rata-rata rahasia-rahasia itu turunnya mulainya jam 12-an, tengah malam itu. Pas tengah malam itu, di situ banyak orang tertidur. Di saat tertidur itulah Allah lihat, Allah pandang kalbu yang masih hidup. Innallaha yanzuru ila qulubikum. Allah pandang kalbu yang hidup. Jadi coba, Pak, latihan mulai malam ini. Coba kalau bangunnya agak lebih awal, jam 3. Nanti sampai jam 4 rehat sebentar. Jadi 1 jam beramal. Itu dahsyat itu. Kalbunya akan luar biasa. Orang yang setiap hari jalan cepat setengah jam, jantungnya sehat. Benar gak? Maka disebut dengan senam jantung. Kenapa kalau dokter yang ngomong, ayo bapak ini punya masalah jantung nih, jalan cepat setiap hari setengah jam, kenapa patuh? Padahal tubuh ini bakal kita tinggalkan. Kenapa kalau dokter yang ngomong, buya yang ngomong, syekh yang ngomong, kiai yang ngomong, ustadz yang ngomong gak mau diamalkan? Apa masalah kalbu kita ini? Apa kata guru kita? Apa kata syekh kita? Apa kata nabi kita? Apa kata Allah Rabb kita? Wa minal lail fatahajjad bihi nafilatan lak. Sebagian malam maka bangunlah. Pengen jadi wali Allah enggak, Bapak Ibu saudara makan Allah? Pengen jadi wali Allah? Serius ingin jadi wali Allah? Bangun tahajud. Hanya itu maharnya, enggak ada lagi. Mahar jadi kekasih Allah di saat orang sibuk untuk memanjakan tubuh, dia sibuk memanjakan rohnya, kalbunya. Hubungan kita dengan Allah itu hubungan kita dengan roh. Kenapa? Allah menyebut wa nafakhtu fihi min ruhi. Aku tiupkan rohku kepada tubuh manusia. Allah menyebut rohku, roh milikku. Oleh karena itu ketika orang meninggal yang dibaca innalillah, itu sebenarnya kebahagiaan bagi roh orang mukmin. Kenapa? Dia pulang kampung. Saya mau tanya, Pak, yang orang yang bukan orang sini senang nggak pulang kampung? Senang. Itu baru kampung fisik. Betapa indahnya dan nikmatnya, merindukannya si kalbu itu pulang kepada yang punya kalbu. Roh itu pulang kepada yang punya roh. Tapi Bapak ini mau pulang kampung, nggak pernah kirim bantuan untuk masjid kampung, nggak pernah kirim duit untuk orang tua di kampung, nggak pernah bantu saudara di kampung, nggak pernah nyapa orang kampung, nggak punya rumah lagi di kampung, berani nggak pulang? Nggak berani pulang. Maka meskipun kita lagi merantau di dunia ini tubuh milik bumi, Pak. Ini bumi yang punya, bukan tubuh rohani ini.
Kita rohnya lagi merantau di sini. Maka rajin-rajin nabung. Ini hadis terakhir yang saya mau baca. Salat syuruknya boleh ditunda ya. Apa kata Nabi dalam hadis sahih riwayat Imam Tirmizi? Laqitu Ibrahima lailatan usriyabi. Aku bertemu Nabiullah Ibrahim pada malam aku dimi'rajkan, diisrakan. Di mana itu? Di langit ketujuh. Jadi Nabi Muhammad ketemu Nabi Ibrahim di langit ketujuh. Karena langit itu tempat tinggalnya roh-roh suci, bukan tempat Allah. Tempat tinggalnya roh-roh suci. Hadis sahih Imam Bukhari. Di sini hadis riwayat Imam Tirmizi. Lalu Nabi Ibrahim mengatakan, ya Muhammad, ini kabar gembira buat kita. Ya Muhammad, aqri minni assalam ala ummatik. Tolong sampaikan salamku, rinduku, doaku untuk umatmu. Saya mau tanya Bapak Ibu, saudara-saudara, karena Allah, kita ini umat Nabi Muhammad bukan? Maka siapapun umat Nabi Muhammad, dia telah dapat salam ini. Itulah rahasianya kenapa kita harus berbalas. Dan akhirnya diabadikan salawatnya kita kepada Nabi Muhammad, itu disebutkan seperti salawat ke Nabi Ibrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Itu hadisnya. Boleh pakai Sayyidina, boleh tidak ya. Ya Allah, berikan salawat sayangmu kepada Nabi Muhammad sebagaimana engkau pernah tumpah ruahkan kepada Nabi Ibrahim. Itu rahasianya sebenarnya. Jadi kita dapat Pak, kita dapat salamnya. Siapa yang menjawab salam ini dengan qalbunya, maka insya Allah dia terbebas dari neraka. Kenapa? Salam dari Nabi-Nabi Allah, pasti selamat itu dunia akhirat. Lalu Nabi Ibrahim mengatakan, ini yang salam beliau itu ingin menyampaikan ini. Sampaikan kepada umatmu wahai Muhammad, inna fil jannah, sesungguhnya di surga itu ada air. Airnya sangat bening, tanahnya sangat subur. Wa annaha qay'an, tapi ingat, tanahnya sekarang masih kosong. Subur tapi belum ada tanamannya, belum ada bangunannya. Berarti surga itu hamparan luas aja hari ini, dan kita belum punya istana di situ, belum punya kapling di situ. Apa kata Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam? Wa anna gharsaha, sesungguhnya tanamannya, aset-asetnya, kapling-kaplingnya, pondasi-pondasinya ada pada 4 kalimat yang sudah kita hafal dari kecil. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Disebut dengan tanaman surga. Di hadis Imam Bukhari, Nabi berkata ke Abu Musa al-Ash'ari, ala adulluka ala kanzin min kunuzil jannah, maukah kamu aku tunjukkan investasi surga, kanzun. Apa itu? La haula wala quwwata illa billahil azim. Maka ulama kita gabungkan hadis yang terpisah ini. Himbauan saya cuma satu Pak, supaya salam ini terjawab, salam Nabi Ibrahim ini terjawab. Coba kalau pagi jangan lupa zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil azim 100 kali. Sore 100 kali. Terus begitu sampai kita mati. Berarti kita telah membangun, telah investasi di surga. Ingat kalian hadisnya tadi, wa annaha qay'an, bahwasannya surga itu tanahnya sangat luas, sangat subur, tapi tidak ada tumbuhannya. Kalau ingin bangun istana cuma 2 caranya. Sedekah, salat 12 rakaat. Sedekah bangun masjid, man bana lillahi baitan banallahu lahu baitan fil jannah. Yang bangun masjid, Allah bangunkan istana di surga. Yang kedua, siapa yang salat isnatai asyrata rak'ah, yang salat 12 rakaat setiap hari, banallahu lahu qasran fil jannah, maka Allah bangunkan bagi dia istana di surga.
Makanya duha itu 12 rakaat meskipun hadisnya dhaif. Kalau nggak sanggup ya 2 sampai 4. Ya. Nah ini pesan Nabi Ibrahim, itulah pesan inti kita. Coba amalkan ini bulan Rajab, nanti Sya'ban tinggal hilang capeknya. Cukuplah capek bulan Rajab, nanti enaknya di bulan Sya'ban tinggal memetik hasilnya Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Jangan mulai di malam Ramadan. Nggak dapat Lailatul Qadar, Pak. Namanya Lailatul Naum dapatnya, malam penuh tidur.